Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Selamat datang teman-teman Digital Business Kelas B pada video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok R akan mempresentasikan materi terkait dengan case study 5.4 di buku Cafe yang berjudul Buhu Learning from the Largest European .com Failure. Sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang sudah menyusun dan akan menyajikan materi presentasi bersama dengan video ini. Oke, di sini ada, saya yang pertama, ada Putu Arkananta, lalu, ada rekan saya Syadika Radua, ada Mutiara Salsabila, ada Bambang Asmaroningtyas, dan yang terakhir ada rekan saya Dionisa Raharjo. Oke, selanjutnya di sini ada outline presentasi yang terbagi ke dalam 5 bagian utama, yakni yang pertama ada company overview, lalu dilanjutkan untuk jawaban pertanyaan case nomor 1 sampai 3, dan terakhir ada conclusion atas keseluruhan presentasi kami. Di sini saya rasa kita, bisa langsung masuk saja ke bagian pertama, yakni company overview dari Bu.com. Oke, di sini mungkin banyak teman-teman yang belum familiar sama Bu.com karena, memang sudah bangkrut lama sekali, sudah lebih dari 20 tahun lalu gitu. Jadi, Bu.com ini adalah sebuah startup yang bisnis utamanya itu adalah menjual pakaian khusus buat, olahraga. Nah, Bu.com ini dulu hype-nya sangat tinggi sekali pas zaman-zamannya dotcom bubble kalau teman-teman tahu pas, tahun 90-an, sampai-sampai pernah menjadi company yang IPO-nya itu paling ditunggu kala itu. Nah, tetapi karena berbagai alasan, dari buruknya planning, dari buruknya kontrol, dan lain-lain, Bu.com ini harus dinyatakan bangkrut setelah 6 bulan website-nya itu tersebut diluncurkan. Nah, kenapa bisa seperti ini, alasannya seperti apa, akan kelompok kami bahas dalam presentasi kali ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan secara singkat saja timeline dari Bu.com, karena memang bisa dibilang perusahaan ini hanya berdiri dalam waktu yang sangat singkat. Di sini dimulai dari yang pertama, pendirian Bokus.com. Nah, hubungannya apa sama Bu.com? Jadi, 2 dari 3 founder Bu.com itu sebelumnya adalah founder dari perusahaan yang namanya Box.com, di mana perusahaan ini bergerak di bidang e-commerce khusus untuk penjualan buku. Nah, tahun 98, Bokus.com ini dijual dan kala itu Bokus.com merupakan e-commerce terbesar nomor 3 di dunia. Nah, jadi, atas kesuksesan Bokus.com ini, founder dari Bokus.com yang sebelumnya jadi terkenal dan punya reputasi yang baik dalam dunia bisnis. Setelah Bokus.com dijual, kedua founder tadi mendirikan Bu.com. Nah, karena reputasi dari kedua founder ini sudah baik di dunia bisnis, maka mereka bisa mendapatkan funding dengan cukup banyak dan cukup mudah untuk mengembangkan Bu.com kala itu. Sampai ditargetkan, pada bulan Mei tahun 1999, website Bu.com ini, sebenarnya sudah harus launching, tapi ternyata diundur lagi sebanyak 2 kali karena berbagai alasan, sampai launching-nya resminya itu pada bulan November 1999. Nggak lama setelah launching-nya, it started going downhill. Pada bulan Desember, representatif dari JP Morgan untuk BOD, Bu.com mengundurkan diri. Lalu di bulan Januari, perusahaan sampai mem-PHK 70 karyawan. Bulan April tahun 2000, rencana IPO dari Bu.com dibatalkan. Lalu sebulan setelahnya, pada bulan Mei, perusahaan kemudian dilikuidasi. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian Bu.com prior to launch. Jadi Bu.com ini didirikan oleh 3 orang, yakni 2 founder dari Bokus tadi, Kacal Lender dan juga Ernst Malmsten, dan satu lagi, seorang investment banker dari HSBC, yakni Patrick Hedelin. Nah, ide awal dari mereka bertiga ini adalah menjual fashion sportswear yang trendy dari berbagai merek kayak Adidas, ada Fila, ada Vans, dan lain-lain lewat website. Nah, yang membuat mereka berbeda dari web e-commerce lainnya adalah di sini mereka rencananya akan menjual pakaian dengan full price, nggak kayak e-commerce lain yang biasanya itu menjual dengan harga discounted price. Nah, kenapa ide dari Bu.com ini disukai kala itu? Karena pada waktu itu retail market, kalau teman-teman tahu, retail market pada saat itu masih sangat kuat dan apabila menjual produk dengan discounted price, itu artinya, secara tidak langsung dapat menciderai kepentingan dari retailer kala itu yang memang, influence-nya sangat besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian, pre-launch website. Di sini Bu.com menawarkan, sangat banyak fitur dari website mereka. Eee, ada di slide saya coba bacakan. Yang pertama, mereka punya website yang berwarna dan 3D, jadi pakainya bisa 360 derajat, dilihat dari seluruh angle gitu.
Yang kedua, mereka punya search engine yang digadang-gadang cukup advance kala itu. Lalu yang ketiga, mereka punya sizing system yang universal, jadi barrier untuk membeli dan menjual baju karena sizing yang berbeda antar negara itu tidak menjadi masalah bagi Bu.com. Yang keempat, mereka punya asisten virtual yang namanya Miss Bu, yang tugasnya memberikan advice kepada pelanggan terkait dengan tren fashion kala itu. Yang kelima, mereka punya sistem loyalty points yang sekarang kalau teman-teman tahu banyak diadopsi sama banyak aplikasi. Yang keenam, ongkos kirim yang gratis untuk jangka waktu pengiriman yang 1 minggu. Sebenarnya cukup lama kalau dibandingkan dengan pengiriman sekarang gitu ya. Dan mereka juga punya self return yang dikembalikan full. Jadi kalau ada barang return dikembalikan full gitu, cash kepada pelanggan. Yang terakhir, mereka beroperasi di 18 negara dengan 7 bahasa yang tersedia pada website. Nah, karena fitur yang menarik ini, Bu.com dapat banyak dana dari investor yang totalnya sebesar 185 juta US dollar. Itu ada dari JP Morgan, ada dari Bain Capital, ada dari Goldman Sachs, lalu juga ada dari Louis Vuitton, dan masih banyak lagi. Dengan hype yang sebesar ini, launching website ditunda sampai 2 kali karena mereka ingin dapat memberikan produk yang terbaik bagi konsumen. Nah, terakhir kita masuk ke bagian yang after launch-nya. Jadi, problem setelah peluncuran website ini tuh sangat banyak sekali. Saat launching bahkan 40% dari pengunjung website itu tidak bisa mendapat akses untuk masuk ke dalam web. Bahkan pengguna Macintosh pun tidak bisa masuk ke website karena memang nggak support buat Apple. Bu.com ini tidak support buat Apple. Nah, website juga diklaim sangat lambat, sulit digunakan, bahkan sampai membuat komputer users itu nge-freeze atau nge-hang. Nah, karena performanya sangat buruk ini, banyak pelanggan yang sudah menunggu lama, karena udah dijeda sebanyak 2 kali juga, merasa sangat kecewa, dan kemudian kepercayaan publik pun menurun secara drastis sejak kala itu. Nah, implikasinya apa? Semenjak 3 bulan setelah launching website, revenue dari Bu.com ini tidak sampai sepertiga dari operational cost yang mereka keluarkan selama 3 bulan tersebut. Nah, akibatnya juga Bu.com sudah kehabisan dana dan tidak mendapatkan investor baru, sehingga Bu.com itu harus menjual produknya dengan 40% diskon, yang mana ini jelas sudah menyalahi ide awal dari mereka yang tidak ingin menjual barang dengan discounted price, melainkan dengan full price seperti itu. Nah, kondisi pun semakin parah. Bulan Januari tahun 2000, perusahaan mem-PHK 70 karyawan. Pada bulan Februari, JP Morgan selaku investor terbesar mundur dari posisi advisor atau penasihat. Lalu bulan April perusahaan mengalami gagal IPO, dan akhirnya pada tanggal 17 Mei tahun 2000 perusahaan mengumumkan kebangkrutan. Oke. Sekian company overview dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 1 akan dibahas oleh rekan saya. Untuk Syadik, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Arka atas penjelasannya. Saya Syadik akan melanjutkan presentasi dari kelompok R menuju ke soal yang pertama, yaitu which strategic marketing assumptions and decisions arguably made Boo.com's failure inevitable. Contrast this with other .com era survivors that are still in business, such as lastminute.com, egg.com, and firebox.com. Di pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Boo.com ini awalnya ingin menjadi brand baju olahraga terdepan di seluruh dunia. Namun dalam perjalanan menuju goalnya, ada beberapa keputusan yang akhirnya membuat Boo.com ini gagal. Seperti yang pertama adalah terlalu cepat untuk membuka website di Amerika dan di Eropa. Jadi Boo.com ini terlalu cepat untuk berinvestasi dengan skala yang besar, yang mana langkah ini sebenarnya bisa ditunda dengan menunggu perusahaannya atau bisnisnya berkembang lebih lanjut dulu. Jadi terlalu cepat untuk berinvestasi aja. Lalu yang kedua ada gagal menentukan pasarnya. Disebutkan di kasus bahwa New Media Age menyebutkan bahwa pasar yang ditentukan oleh Boo.com, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun, mungkin memiliki pendapatan yang sesuai. Namun pada waktu itu, orang-orang 20 tahun masih belum terkait dengan pengiriman barang melalui pos. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu teknologi yang belum sempurna. Jadi disebutkan pada kasus juga bahwa salah satu reviewer mengatakan bahwa ia harus menunggu 81 menit untuk membeli sepatu yang harus ditunggu lagi seminggu kemudian untuk barangnya sampai di
Ini membuktikan bahwa teknologi yang dirancang oleh Bu.com ini belum mampu untuk menciptakan website yang efisien. Bu.com pada waktu itu juga dikritik besar-besaran dengan tampilan webnya, dengan sales assistant style-nya pada waktu itu, terlalu berat untuk diakses orang-orang. Lalu yang keempat, dan yang menjadi kesimpulan menurut saya, apabila dibandingkan dengan kompetitornya, Bu.com ini terlalu terburu-buru dalam memperluas bisnisnya. Berbeda dengan Egg.com atau Firebox.com yang lebih bersabar untuk menunggu bisnisnya berkembang terlebih dahulu, untuk menunggu produknya lebih reliable sebelum melakukan ekspansi atau perkembangan. Bu.com ini melakukan perkembangan yang mana tidak bisa diikuti oleh pasarnya, seperti yang tadi mungkin website yang terlalu berat untuk diakses, atau pasarnya yang masih belum cukup luas ternyata. Jadi istilahnya Bu.com ini memang terlalu terburu-buru untuk melakukan ekspansi dan perluasan bisnis seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, Sodiko, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya Mutiara Salsabila akan melanjutkan pembahasan terkait soal nomor 2, yaitu mengenai menilai taktik pemasaran Bu.com di bidang product, pricing, place, promotion, process, people, dan physical evidence menggunakan kerangka marketing mix. Jadi sebelum masuk ke penjelasan jawaban soal nomor 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu marketing mix. Jadi marketing mix itu adalah berbagai faktor yang merangkum proposisi pelanggan yang ditawarkan oleh bisnis. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 7P, yaitu product, pricing, place, promotion, process, people, dan physical evidence. Langsung saja ke faktor yang pertama terkait dengan produk. Jadi Bu.com ini memiliki nama merek Bu yang mudah dieja di semua negara yang berbeda dan sengaja diambil dari bintang film terkenal sehingga mudah diingat dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di negara yang berbeda karena Bu sendiri itu tidak memiliki arti kata tertentu. Yang kedua terkait dengan proposisi produk. Bu itu memiliki proposisi produk yang terdiri dari barang-barang olahraga dan fashion dari berbagai merek terkenal. Menurut Bu, pakaian olahraga itu memiliki ukuran yang lebih standar dengan lebih sedikit kebutuhan untuk kecocokan yang tepat daripada pakaian desainer, sehingga memudahkan Bu dalam mengembangkan websitenya untuk penggunanya dalam menciptakan pengalaman belanja offline sejauh mungkin. Hal ini dikarenakan situs website Bu itu memungkinkan pengguna untuk menyeret produk atau drag and drop produk yang dipilih ke model yang telah disediakan di website Bu.com. Kemudian pelanggan itu juga bisa memperbesar dan memutar produk yang dipilih dalam bentuk 3 dimensi untuk memvisualisasikannya dari sudut yang berbeda. Selanjutnya faktor yang kedua terkait dengan price. Harga di sini itu menjadi masalah karena Bu menawarkan produk klasik yang memiliki harga yang mahal. Nah, situs website itu biasanya kan menawarkan harga yang lebih rendah, tetapi Bu itu tidak bisa melakukan hal tersebut karena akan merugikan pemasok. Pemasok pastinya sudah memiliki jaringan distribusi yang mapan melalui pengecer olahraga dan pakaian kelas atas yang besar dan juga banyak pengecer kecil lainnya. Jika pemasok mengizinkan Bu.com untuk menjual pakaian mereka dengan harga diskon, maka ini akan bertentangan dengan kepentingan pengecer. Hal ini juga akan memberikan citra yang buruk bagi produk dengan merek terkenal untuk menjual produknya pada harga diskon. Yang kedua terkait dengan penggunaan mata uang yang berbeda-beda. Penggunaan mata uang yang berbeda-beda sesuai dengan zona pasar itu menimbulkan masalah berupa harga yang berbeda di zona yang berbeda juga. Selanjutnya faktor yang ketiga terkait dengan promotion. Promosi menggunakan media koran itu dianggap kurang tepat karena Bu.com sendiri memiliki target pasar dengan usia 18 hingga 24 tahun, sedangkan konsumen dengan usia tersebut itu jarang atau bahkan tidak tertarik untuk membaca koran. Selanjutnya, penggunaan majalah Boom sebagai media promosi itu juga dianggap kurang tepat karena majalah tidak menyertakan katalog yang secara langsung dapat mendukung penjualan. Majalah Boom itu hanya mencantumkan merek-merek mode pakaian yang sudah mapan dan memamerkan produk yang berbeda setiap bulannya. Selanjutnya ke faktor yang keempat dan kelima, terkait dengan place dan physical evidence. Yang pertama, saluran distribusi. Boom itu menggunakan saluran distribusi online.
barang-barang olahraga dan pakaian itu memang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, return yang tinggi dari pesanan melalui pos atau belanja dari rumah. Namun, meskipun target pasar Bu yang merupakan konsumen berusia sekitar 18-24 tahun itu mungkin menggunakan internet dan mungkin memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, tetapi pada saat itu mereka itu bukan pasar utama terkait dengan pesanan melalui pos atau belanja di rumah. Yang kedua, terkait dengan tata letak situs website, biaya bulanan yang mencapai lebih dari $500.000 itu menghasilkan tampilan situs website yang memuaskan. Analisis Nick Margolis mengatakan bahwa Bu.com menyediakan presentasi produk dan konten yang imajinatif, sehingga menciptakan pengalaman website yang memuaskan. Selanjutnya terkait dengan saluran produk klasik, Bu itu kesulitan mendapatkan merek fashion dan olahraga yang dapat ditawarkan melalui Bu.com karena pemasok merek-merek ini sudah memiliki pengecer mereka sendiri. Selanjutnya terkait dengan proses, Bu.com membeli hak resmi untuk menggunakan situs web terdaftar atas nama perusahaan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah masuk dan melakukan belanja online. Selain itu, produk yang dipesan dan dikirimkan melalui departemen pengiriman perusahaan langsung dari gudang yang didirikan atau oleh pengecer kecil lainnya yang bergabung dengan Bu.com secara lokal di berbagai negara. Namun salah satu reviewer mengatakan bahwa dia itu membutuhkan waktu 81 menit untuk melakukan pemesanan untuk membeli sepatu dengan harga yang mahal dan ditambah lagi membutuhkan waktu pengiriman selama 1 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa Bu.com belum mampu menyediakan proses pembelian produk yang cepat. Selanjutnya faktor yang terakhir terkait dengan people. Aktivitas operasional bisnis Bu.com ini dibagi menjadi 27 area pertanggungjawaban yang berarti Bu.com membutuhkan banyak pekerja. Hal ini tentu saja akan menimbulkan biaya yang tinggi terkait dengan sumber daya manusia. Sekian penjelasan soal nomor 2. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bambang. Baik, terima kasih Caca. Selanjutnya, saya Bambang Hasmarantias izin menjelaskan soal nomor 3. Dalam banyak hal, visi para pendiri Bu adalah ideas before their time atau ide sebelum waktunya. Berikan contoh teknik e-retail yang diadopsi dan digunakan Bu untuk menciptakan online customer experience yang menarik, yang sekarang menjadi hal biasa. Pemilik atau pendiri dari Bu.com ingin menciptakan easy to use experience yang menciptakan pengalaman belanja offline sejauh mungkin. Nah, dalam mewujudkan pengalaman atau experience tersebut, manajemen dari Bu.com mengembangkan beberapa teknik e-retail yang mungkin terlalu maju pada zamannya, namun terdengar biasa aja pada masa ini. Kami menuliskan ada 3 teknik yang paling menonjol dari Bu.com, yaitu 3D Visual Views, Avatar Salesperson, dan kemudian ada email marketing. Yang pertama adalah 3D Visual Views, di mana nanti gambar dari produk akan ditampilkan secara 3 dimensi. Bisa diperbesar dan juga dapat diputar atau dirotasi serta dalam full color display. Nah, teknologi ini mungkin cukup bombastis ya di masanya, namun pada era 4.0 ini kami rasa 3D Visual Views adalah hal yang biasa aja dan sering digunakan. Contohnya seperti di Dell Computer, di mana mereka mengiklankan produk mereka juga menggunakan teknologi 3 dimensi ini. Kemudian yang kedua, penggunaan avatar salesperson. Di Bu.com ada fitur penjual virtual yang awalnya bernama Jenny, kemudian mereka ganti namanya menjadi Miss Bu. Nah, penggunaan penjual virtual ini menurut kami selain untuk memandu pengguna atau pelanggan dan memberikan berbagai tips, ini juga merupakan suatu ide cerdas untuk strategi branding. Penggunaan avatar salesperson bukanlah hal yang asing pada saat ini, seperti yang dilakukan oleh IKEA dengan Asana milik mereka. Kemudian yang ketiga adalah email marketing. Email marketing maksud kami di sini adalah integrasi buletin atau katalog offline dengan situs web untuk membantu membangun brand atau merek. Di mana pada saat itu Bu.com juga mempunyai ide nih agar membuat orang mendaftar atau sign up di mailing list untuk memberitahu mereka tentang peluncuran situs web atau sering kita sebut sebagai newsletter atau nawala. Nah, untuk saat ini buletin atau katalog semacam itu lebih sering dikirim secara online dengan newsletter. Nah, ini adalah visualisasi dari Bu.com. Di sebelah kiri, di situ terlihat ada produk
dengan gambar 3D dan juga ada Miss Bu. Kemudian sebelah kanan itu adalah adopsi teknologi dari beberapa brand besar. Seperti yang kiri atas itu Dell dengan 3D View S dengan 3D View-nya. Kemudian yang bawah adalah Asana sebagai avatar salesperson dari IKEA. Dan yang kanan atas adalah Nawala dari Tokopedia. Mungkin itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dionesa. Silahkan Dio. Baik, terima kasih Bambang atas presentasinya. Selanjutnya, saya, Dionesa Nargera Harjo, akan melanjutkan presentasi mengenai kasus Bu.com dengan menyampaikan kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan apa yang menjadi keunggulan Bu.com hingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya dan apa yang menjadi kesalahan Bu.com sampai mereka harus mengalami likuidasi. Pertama-tama, Bu.com memiliki first movers advantage sehingga mereka membangun sebuah bisnis yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu e-tailer yang berfokus untuk menjual pakaian olahraga melalui situs online. Kemudian, Bu.com dapat menarik perhatian banyak orang bahkan sebelum mereka melaunching situs mereka. Animo masyarakat tergolong tinggi karena Bu.com menawarkan suatu hal yang baru yang mungkin telah dinantikan masyarakat, yaitu berbelanja pakaian dengan cara baru. Selanjutnya, Bu.com melakukan pengembangan bisnis secara cepat. Hal ini dibuktikan dengan rekrutmen pegawai yang banyak, pendirian kantor di berbagai macam negara, serta pembangunan gudang di 2 lokasi sekaligus. Terakhir, Bu.com juga menawarkan teknologi yang maju pada zaman itu melalui situs mereka. Situs Bu.com memiliki virtual assistant yang dapat membantu pelanggan, kemudian pelanggan juga dapat melihat produk secara 3D, dan yang terakhir, situs Bu.com ditawarkan dengan berbagai macam bahasa serta mata uang yang berbeda-beda. Namun, di balik itu semua, terdapat beberapa hal yang justru menjadi kegagalan Bu.com. Pertama, mereka terlalu cepat dan terburu-buru dalam mengembangkan bisnis mereka. Hal ini menyebabkan Bu.com mengeluarkan terlalu banyak dana investasi dan biaya, bahkan sebelum situs mereka dirilis. Kedua, Bu.com mengecewakan pelanggannya karena mereka gagal untuk mendeliver apa yang telah mereka janjikan. Situs mereka membutuhkan waktu yang lama untuk loading, sehingga menyebabkan pelanggan yang mereka mengalami kesusahan dalam mengakses dan berbelanja secara online. Ketiga, Bu.com tidak memperhatikan hal-hal yang menjadi fondasi dalam membangun bisnis. Bu.com tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti berapa customer acquisition cost mereka, berapa target pelanggan mereka, dan berapa banyak penjualan mereka yang mereka targetkan. Terakhir, Bu.com juga gagal untuk menyusun strategi dalam membangun e-commerce karena mereka tidak memikirkan efek jangka panjang. Hal ini menyebabkan Bu.com mengabaikan aspek keberlanjutan dari sebuah bisnis. Berbagai macam kegagalan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya likuidasi dari Bu.com. Kemudian, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan Bu.com. Pertama, rencanakanlah pengembangan bisnis yang realistis. Realistis berarti pengembangan tersebut mungkin dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan harus bersifat terukur. Selanjutnya, jangan terlalu berambisi sehingga melebihi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Hal ini hanya akan menyebabkan bisnis kewalahan dan gagal dalam berkembang. Kemudian, perhatikanlah dasar-dasar dan hal fundamental dalam berbisnis. Bu.com hanya memperhatikan aspek profit forecast, namun mereka melupakan banyak hal yang seharusnya menjadi dasar dalam berbisnis. Keempat, cermati kebutuhan dan kondisi pelanggan. Teknologi yang ditawarkan Bu.com justru menjadi gagal karena banyak pelanggan yang tidak bisa mengakses situs mereka. Hal ini menyebabkan kekecewaan pelanggan sehingga conversion rate mereka rendah. Terakhir, nilailah resiko dan sesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jangan terlalu tinggi dalam mengambil resiko karena dapat menyebabkan kegagalan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui forum diskusi, atau bisa disampaikan secara langsung dalam sesi sinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.